Striker masih jadi masalah timnas Indonesia. Shin Tae-yong terus cari-cari solusi. Pelatih Shin Tae-yong mengaku masih belum menemukan jawaban terkait permasalahan ketajaman striker di skuad timnas Indonesia. Keluhan ini sudah dilontarkan Shin Tae-yong sejak Piala AFF 2020 Singapura. Shin Tae-yong berjanji untuk bisa memecahkan permasalahan tersebut. Diketahui, Shin Tae-yong masih sering menjajal beberapa nama di sektor ujung tombak. Terbaru, pada uji coba internasional antara timnas Indonesia versus Bangladesh, Shin Tae-yong memanggil penyerang Persikabo 1973, Dimas Drajat. Pada Liga 1 2021-2022, Dimas Drajat tampil impresif bersama Tira Persikabo dengan torehan 11 gol dan 6 assist dari 31 pertandingan. Laga antara timnas Indonesia versus Bangladesh digelar di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu 1 Juni 2022. Masalah striker ini selalu jadi masalah, tutur Shin Tae-yong. Saya berusaha untuk menyelesaikan masalah ini sampai saat ini, sambung pelatih asal Korea Selatan itu. Ia menambahkan, ketajaman penyerang lokal sulit terasa karena klub-klub Indonesia lebih percaya memakai jasa striker asing. Shin Tae-yong pun sangat menyayangkan keadaan ini. Padahal apabila striker lokal dapat jam terbang yang banyak, Shin Tae-yong yakin mereka akan bisa tajam juga. Masalah Liga Indonesia saat ini memang banyak. Saat ini striker asing, jadi pemain lokal sendiri tidak dapat naik. Jadi tak bisa dibuat pemain baik, terutama di posisi striker. Itu disayangkan, ucap pelatih berusia 52 tahun itu. Baik itu striker atau stopper, harusnya banyak dimainkan pemain muda sehingga mereka banyak pengalaman dan bisa meningkatkan kemampuannya. Memang pertimbangan yang berat bagi saya, tutup Shin Tae-yong. Duel timnas Indonesia versus Bangladesh merupakan laga uji coba bertajuk FIFA Matchday yang akan dihelat di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Rabu 1 Juni 2022 malam. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Shin Tae-yong sempat mendapatkan pertanyaan soal striker dan bek tengah timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengaku masih kesulitan mencari striker dan bek tengah Indonesia yang berkualitas, sebab striker dan bek tengah lokal sangat jarang mendapatkan kesempatan bermain di Liga Indonesia. Atas dasar itu, Shin Tae-yong berharap tim-tim di Indonesia memberi jam terbang lebih banyak kepada striker dan bek lokal untuk membuat timnas Indonesia lebih baik. Masalah Liga Indonesia saat ini adalah banyak sekali striker dan bek tengah asing. Hal itu membuat pemain lokal tidak bisa berkembang dengan baik, kata Shin Tae-yong. Harusnya pemain Indonesia entah itu striker atau bek tengah mendapatkan banyak kesempatan bermain. Dengan demikian, pemain tersebut akan memiliki banyak pengalaman, ujar Shin Tae-yong menambahkan. Kemampuan mereka akan semakin meningkat seiring banyaknya menit bermain. Namun hal itu tidak bisa dilakukan saat ini, tutur pelatih asal Korea Selatan itu. Jadi, itu tugas berat untuk saya sampai saat ini. Soal striker itu selalu jadi masalah, namun saya akan berusaha menyelesaikannya, ujar Shin Tae-yong menambahkan. Striker atau penyerang tengah memang masih menjadi titik lemah timnas Indonesia pada era kepelatihan Shin Tae-yong. Sebagai contoh, Shin Tae-yong pernah memanggil 4 striker untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Mereka adalah Ezra Walian, Hanis Sagara, dan Kyuden Haryudo, dan Dedik Setiawan. Namun performa 4 pemain itu tidak memuaskan dalam urusan mencetak gol. Dari 4 nama di atas, hanya Ezra Walian yang berhasil mencetak gol di Piala AFF 2020. Sebelum Piala AFF 2020, Shin Tae-yong sebenarnya sempat memanggil striker naturalisasi asal Montenegro milik Bali United, Ilija Spasojevic pada Mei 2021. Spaso kala itu dipersiapkan untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2022. Namun Spaso dicoret Shin Tae-yong menjelang keberangkatan timnas Indonesia ke Dubai. Keputusan Shin Tae-yong tidak memanggil Spaso untuk agenda Piala AFF 2020 sempat dipertanyakan banyak pihak. Sebab Spaso saat memimpin daftar top skor Liga 1 2021-2022. Terkait Spaso, Shin Tae-yong sudah sempat memberi penjelasan. Shin Tae-yong menilai Spaso tidak cocok dengan gaya bermain timnas Indonesia. Tidak hanya itu, Shin Tae-yong juga melihat Spaso kelelahan ketika mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia. Dua hal itulah yang membuat Shin Tae-yong memutuskan tidak membawa Spaso di Piala AFF 2020. Terkait pemain lini belakang, Shin Tae-yong sedikit mendapatkan angin segar karena Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shane Petenama dalam waktu dekat akan menjadi WNI. Namun proses naturalisasi 3 nama di atas masih belum rampung hingga saat ini. Alhasil, Jordi Amat dan kawan-kawan masih belum bisa membela timnas Indonesia pada laga kontra Bangladesh maupun kualifikasi Piala Asia 2023.